terkait dengan manajemen, administrasi atau persuratan, silakan mengangkat tangannya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan namanya dan kemudian langsung pertanyaannya. Kita buka 2 sesi. Sesi pertama ini saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Oke, dapat bisikan dari Ibu Sekretaris. Jadi untuk sesi yang pertama ini kita masuk 2 penanya dan maksimalnya itu masing-masing penanya itu cuma 2 pertanyaan. Dipersilakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, angkat tangannya. Sudah Bu, ini 1 Bu Rima, kedua saya. Oke. Baik, dari PCNU Oki Siti Mujawaro. Mungkin lebih dari 2 karena jarang ketemu Bu Ariza. Sama ya. Oke. Yang pertama, untuk surat keluar itu untuk SK dan surat keluar yang lain itu apakah dipisah apa jadi satu? Yang kedua, apa ya kok lupa? Banyak juga. Yang kedua, untuk mengeluarkan surat, ya, kode-kode surat itu ya pasti sudah ada sih di POAM dan lain sebagainya. Tetapi kadang kita itu memahaminya kesulitan, ya. Jadi butuh tabayun. Nah, untuk pengeluaran surat-surat itu, contoh untuk mandat itu kodenya seperti apa. Kalau untuk pengajian umum itu seperti apa. Walaupun saya sudah melihat, tetapi kadang memahami itu memang sulit, ya. Terus untuk pelatihan-pelatihan atau rapat kerja itu ada perbedaannya apa tidak. Jadi ada 2 pertanyaan, tidak lebih. Yang pertama kode-kode surat tersebut. Yang kedua tadi, apakah surat keluar itu antara SK kepada ranting PAC dengan surat yang lain itu diteruskan apa terpisah. Itu saja, terima kasih untuk termin pertama. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memberikan pertanyaan. Kita langsung saja masuk tanggapan dari Ibu Eliza. Kepada Ibu Eliza, mohon maaf Ibu Ariza, dipersilakan dengan hormat. Ariza. Terima kasih. Jadi Bu Siti emang di POAM ini sudah ada sebetulnya untuk surat-surat. Tapi memang di PP sendiri itu masih belum taat azas ya. Jadi ini bahkan ukuran kertas surat juga HVS disebutkan. Setiap kertas surat harus punya kop surat disertai lambang. Oh iya, 149 ya Bu. Lalu apabila perangkat belum punya kertas kop dibuat dengan ketikan. Jadi kan apalagi sekarang udah bisa ya Bu ya, kita punya soft copy aja yang kop, pinjem aja dari mana itu nanti diganti lah, disesuaikan dengan lokasi kan. Jadi tolong minta dari teman-teman yang punya kop dalam format Word, nanti kepalanya itu diganti misalnya belum punya. Jadi bisa juga PW membantu ya Bu, cuman kata-katanya nanti diganti disesuaikan apakah ini cabang atau wilayah. Itu bisa minta model kop Word ya. Lalu nanti kan tinggal di print, baru nanti diisi untuk surat-suratnya. Nah, penulisan ini ada nomor lampiran dan perihal itu di sebelah kiri. Ini diketik ya Bu, bukan di kop ya. Jadi kop itu kan hanya kop aja, kertas kosong kasih kop. Itu kita bisa cetak sendiri ataupun cetak di tempat fotokopi ya. Nah, kode surat ini kalau menurut POAM itu surat keluar dari muslimat untuk semua tingkatan muslimat itu kodenya A. Muslimat untuk muslimat kodenya A. Sedangkan nomor urut jadi Januari itu mulai 001 3 huruf karena kita takut itu jumlahnya bisa 100 kan. Jadi kalau sampai 999 dalam setahun itu udah banyak lah karena 3 angka kan. Iya.
Jadi kode untuk sesama muslimat itu kodenya A. Sedangkan ini juga ada perangkat organisasi. Walaupun ini saya belum terlalu lihat ini pakai kode perangkat organisasi. Kita belum sampai ke sana rasanya. Lalu iya, cuma ABC aja. Berarti kode B itu surat keluar dari Muslimat NU untuk organisasi sesama NU. Ya, dengan PWNU. Kalau di PC berarti ke PCNU. Juga banom-banom NU lainnya dan lembaga NU lainnya. Ini juga bahkan ada per bidang, walaupun saya juga belum lihat di PP. Jadi sementara cukup saja B, lalu coba lihatlah nomor surat saya nggak hafal. Iya, coba lihat lagi. Lalu tahun, bulan, lalu tahun. Ya, lalu kode C untuk surat keluar kepada organisasi atau lembaga eksternal. Ya. Lalu oh iya, kodenya itu jadi nomor. Lalu kalau di sini kan ada bidang ya, walaupun saya nggak ingat kalau itu ada bidang, langsung biasanya nomor, lalu ABC, lalu di sini juga ada singkatan dari perangkat organisasi. Saya juga kalau ini kan berarti dikeluarkan oleh perangkat ya Bu. Kalau yang untuk dari PW atau PC berarti nggak ada ya. Jadi nomor, lalu ABC, lalu oh ditujukan ya. Nomor, ABC, lalu apa setelah itu? Oh, PC apa? Oke, berarti setelah itu bulan baru tahun. Nah ini kalau yang untuk, iya saya rasa itu ya. Mungkin Ibu ada lagi yang punya pengalaman lain yang mau ditanya. Karena di PP sendiri juga masih belum taat azas ini. Saya juga. Iya, oke ya gitu ya. Lalu lampiran surat ya Bu. Jumlah surat, perihal surat itu ditulis ya, tanggal surat sudah ya. Alamat, semua surat dibuat, dicantumkan nama kota dan tanggal pembuatan, Jakarta sekian atau Palembang dan tanggal sekian. Penulisan nama kota terletak di sebelah kanan atas. Alamat surat ditulis di kiri. Di kiri kepada yang terhormat. Isi surat diuraikan dengan kalimat yang sopan, singkat, padat, dan tidak berbelit. Usahakan, kalau untuk SK itu kan kodenya ada khusus juga kan? Tolong lihat ya Bu, contoh dari PP lah. Ya ada kata SK-nya kan? Iya, ada kode SK-nya. Lalu isi surat supaya diuraikan dengan kalimat yang sopan. Di PP juga mengeluarkan internal memo. Jadi misalnya sesama muslimat, kalau bisa sesama PP itu bisa mengeluarkan internal memo. Atau misalnya bidang ketum misalnya dianggap penting, itu bisa mengeluarkan internal memo. Selain kita kalau mau pribadi, tapi kalau mau tercatat kita bisa mengeluarkan internal memo dan ada nomor suratnya. Jadi tercatat gitu bahwa kita pernah berkomunikasi untuk hal yang dianggap penting. Pembukaan dan penutup surat ya Bu. Pembukaan udah standar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Bismillahirrohmanirrohim. Kata akhir dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan dikeluarkan harus ditulis dengan jelas siapa yang menandatangani, karena penanda tangan bertanggung jawab atas pengeluaran surat tersebut. Biasanya memang ketua di sebelah kiri, sekretaris di sebelah kanan. Tapi ketua kan bisa kalau sedang pergi atau apa butuh cap basah, maka ketua bisa digantikan oleh ketua yang lain. Tapi di era sekarang kadang-kadang bisa pakai scan, jadi ketua nggak diganti. Kalau dengan Pemda atau dengan pihak ketiga, mereka kadang-kadang minta cap basah. Berarti kan kalau orangnya sedang tidak ada, berarti harus bisa digantikan oleh ketua yang lain, tapi minta izin dengan ketua yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya untuk bukan surat yang ini, bukan surat yang sangat penting, misalnya surat tugas anggota, ketua sedang pergi, bisa di-scan. Ya kalau pakai ketua lain juga boleh. Kalau mandat itu biasanya lebih berat ya, karena mandat itu kan kehadiran